Hello, good morning, my students. Hi, this is Miss Ria. Miss Ria is back today to accompany you to study science at home. And today we are going to learn about staying the same shape, floating or sinking, see-through or not. Nah, kalian tidak usah mencatat ya, because everything is in your book. Please listen to my explanation carefully because at the end of the session, there will be exercise for you. Are you ready to study today, guys? Okay, let's begin. Staying the same shape. Kembali ke bentuk asalnya, ya. Materials that stretch and go back to their original shape are called elastic materials. Bahan-bahan yang meregang dan kembali ke bentuk asalnya itu disebut dengan material atau bahan yang elastik. Tennis balls, basketballs, and tennis racket string are made of elastic materials because they need to bunch more. Nah, benda-benda seperti bola tenis, kemudian ada bola basket, dan juga benang raket tenis itu terbuat dari benda yang atau bahan yang elastis agar mereka bisa memantul, ya. Nah, bayangkan if you are playing basketball and your basketball don't bunch, is it interesting? Of course not, ya. Floating or sinking? Mengambang atau tenggelam? Some objects float and some sink. The material we use to make an object is important if we want to make sure that the object will float. Nah, beberapa objek mengambang atau mengapung, sedangkan beberapa tenggelam. Bahan yang kita gunakan untuk membuat sebuah objek atau benda itu sangat penting jika kita ingin meyakinkan bahwa benda itu mengapung. Nah, benda-benda yang mengapung ini bisa kalian temui di perairan, anak-anak. Ya, contohnya boat, ship, ya. Ada banana boat too. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi benda-benda itu bisa mengapung? Well, this is the answer. The shape or weight of an object can also make a difference to whether it floats or not. Nah, bentuk atau berat dari sebuah objek itu juga bisa membuat perbedaan apakah benda itu bisa mengapung atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita banyak latihan ya tentang floating or sinking ini in the exercise. We continue. See through or not? Tembus pandang atau tidak? See-through materials let light through them so we can see objects on the other side. Bahan-bahan yang tembus pandang membiarkan cahaya itu masuk melalui mereka, jadi kita bisa melihat objek di sisi yang lainnya. See-through glass is very important for windscreen on cars. Drivers need to see clearly. Nah, bukan gelas ya. Gelas di sini berarti kaca ya. Kaca tembus pandang itu sangat penting untuk kaca depan pada mobil kalian agar pengemudi bisa melihat dengan jelas. This is the picture of windscreen on cars. Coba perhatikan anak-anak. Mobil kalian, apakah kacanya seperti ini? Nah, sekarang coba dibayangkan apa yang terjadi jika kaca mobil itu diganti dengan kayu atau paper. Can the driver see object clearly? Of course not. Yeah. Okay. Well, if we are talking about see-through, kita akan belajar benda-benda ini. Gambar yang pertama, the glass itu disebut dengan see-through, ya. Jadi benda yang see-through atau tembus pandang itu lets all light through, membiarkan semua cahaya itu masuk. Kemudian ada cloudy, nah ini adalah
sebuah benda atau plastik bubble itu yang digunakan untuk membungkus barang-barang yang mudah pecah. Let some light through, hanya memberikan atau membiarkan beberapa cahaya saja yang masuk ya. Kemudian the paper is not see-through object, and the paper blocks all light, menghalangi semua cahaya yang masuk ya. Miss Ria will explain one by one. Cloudy glass is used in bathroom windows so that no one can see in. Kaca buram digunakan pada jendela kamar mandi, jadi tidak ada orang yang bisa melihatnya ke dalam. Colored glass lets a little light into and can be used for decoration or drinks bottles. Kaca berwarna-warni membiarkan atau memberikan beberapa atau sedikit cahaya yang masuk dan bisa digunakan untuk dekorasi atau botol minum ya. Nah, jika botol minum kalian itu warna-warni, it can be green, red, or yellow. It means that your drink bottles are made of colored glass. Well, jika kalian masih bingung, yang mana sih namanya cloudy glass? Kaca buram, ini dia contohnya ya. Mungkin di antara kalian ada yang mempunyai bathroom with full cloudy glass dengan kaca buram semua. Jadi seperti ini jadinya ya. And this is the picture of colored glass. Kaca berwarna-warni. Mungkin beberapa kalian juga rumahnya ada yang seperti ini anak-anak. Itu menambah kecantikan rumah kalian ya. Well, understand ya tentang penjelasan Miss Ria ini. Now, well, if you have understood about my explanation, please do the exercise. Yang pertama, answer these questions. Ya. Kemudian number B, grab these objects into floating or sinking. Ada key, kunci, empty plastic bottle, botol plastik yang kosong, kemudian ada styrofoam, ada balon ya, big spoon, batu besar, paper sheet, perahu kertas, glasses, kacamata, comb, sisir, metal spoon, sendok besi, kemudian ada coin. Ya, masukkan benda-benda ini ke dalam floating or sinking. Jika kalian masih bingung, please do a little experiment. Ambil ember, take a bucket, and then pour some water. Ambil beberapa air, masukkan ke dalam ember, kemudian ambil benda-benda ini, key, kan kalian punya di rumah ya. Jika tenggelam itu berarti sinking, jika mengambang itu berarti floating. It's very easy, ya. Okay, I give you 1 week to do the exercise. Please submit your work on time, ya kids? Karena semua tugas yang kalian kirimkan ke Miss Ria itu Miss Ria nilai. Okay? Well, I think it's enough for today. Thank you very much and happy Friday, all of you.